Baik, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Masih 10 orang nih ya. Nah, nambah baru 11 orang dari total 25. Kalau online, Bang Fadel langsung on time ya hadir. Nggak ada emas yang dimasak ya kan. Ya cuman apa? Lagi nggak masak emas kan? Oh, iya. Baik, jadi kita sambil berjalan sambil menunggu teman-temannya, kita lanjutkan untuk pertemuan kita, pertemuan keempat. Nah, untuk linknya seperti yang saya bilang tetap eh, yang sama sampai dengan perkuliahan berakhir sudah saya atur sehingga nggak perlu lagi repot-repot, tinggal klik aja ketika perkuliahan kita di hari. Jadi nantinya untuk apa namanya tatap mukanya 2 kali lagi di pertemuan 9 sama 10. Berarti UTS dilaksanakan secara daring. Ya 9 10 tanggal 12 bulan 12 sama tanggal 19 bulan 12. Itu pun kalau tidak ada tanggal merah. Nah, nggak ada tanggal merah, berarti kita masuk tatap muka. Oke, saya masih belum tahu nih apa tugas yang mau saya berikan kepada saudara dari pertemuan keempat ini. Ya kan? Jadi kalau yang terlalu berat, saudara baru masuk, eh, yang paling utama lah tugasnya saya minta yang paling gampang semuanya wajib memiliki 3 kitab
hukum kita. Nah, nanti ya kan siapa yang sudah punya silakan ditunjukkan melalui Zoom ataupun nanti tatap muka. Nah, itu yang paling gampang tugasnya. Ya kan? Jadi kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab Undang Hukum Dagang. Kalau saya suruh beli Undang-Undang Cipta Kerja terlalu mahal. Nah, karena tebalnya itu hampir 500 halaman. Ya kan, harganya hampir ya berkisar segitulah. Saya pun nggak tahu, coba ya kita tengok ya berapa harganya. Undang Cipta Kerja. Kalau di online berkisar 144.000 atau 150.000 ke atas. Nah, totalnya 936 halaman. Tetapi ada juga yang murah, dia di bawah 100, tapi nggak tahu kualitasnya. Ada yang di bawah 100, ada bahkan 68.000. Nah, yang paling sepertinya paling bagus di atas 150.000 harganya. Ya, kalau ada yang juga lebih rezekinya silakan, lebih bagus juga ditambahkan satu undang-undang cipta kerja. Kan merupakan kompilasi hukum yang mencatut sedikit demi sedikit ketentuan yang ada di perundang-undangan. Di situ ada perubahan-perubahan dari bermacam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak seluruh nah materinya. Tapi yang paling utama adalah tiga kitab itu. Nah, kalau Undang-Undang Cipta Kerja, saudara nanti harus belajar dulu undang-undang yang lainnya yang ada di dalam buku tersebut. Karena kalau tidak, akan kesulitan memahami isinya. Nah, jadi kalau akademisi mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu lahir nggak ada mama bapaknya. Nah, itu dia. Kenapa? Belum ada dasar hukum tentang Omnibus Law di Indonesia, tetapi produknya sudah ada. Nah, itu dia. Nah, ketentuan hukum mengenai Omnibus Law belum ada, tapi produknya sudah ada dan itu diaminkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tidak bisa mengomentari lagi apa yang sudah menjadi keputusan atau keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, kan, menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar. Nah, itu. Tapi kalau sebagai akademisi ataupun saya kajian dasar hukumnya, ya tidak sesuai dengan hierarki ketentuan yang ada. Tapi kita tidak membahas itu, nanti akan dibahas di ilmu hukum dan perundang-undangan di semester 3.
ya kan? Nah, itu nanti akan dibahas. Nah, tidak pada pertemuan kita kali ini. Jadi itu silakan yang mau nantinya yang paling enak ya kan paling nggak capek tugasnya kalau itu pun nggak ada yang memilikinya. Nah, kalaupun dengan eh, beserta hukum formilnya juga nggak ada masalah, artinya hukum acaranya boleh silakan. Nah, ya kan. Nah, saya tidak memaksakan yang harus dibeli itu yang original. Yang penting isinya yang bisa saudara pahami gitu dia. Kalau bisa jangan yang second kan gitu ataupun yang bekas. Ya paling tidak yang baru lah namanya baru semester 1 kan gitu. Kalau yang second nah agak malulah berarti nggak cinta sama ilmu hukumnya. Baik, nanti saya izin sampai dengan 21.30 paling lama mengingat saya ada sedikit ketemu orang juga dan di hampir mau jam 10 nantinya. Sebentar ya. Pak izin Pak, suaranya off itu Pak. Masih telepon Bapak itu nggak apa-apa. Mohon maaf ada gangguan teknis ya kan. Ada telepon sebentar. Baik, jadi itu untuk tugasnya kita lanjutkan kembali untuk materi kita. Semalam kita sekilas tentang sejarah hukum di Indonesia. Nantinya bahannya bisa dibahas, dibaca-baca secara lengkap. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pluralisme hukum Indonesia ataupun keanekaragaman hukum yang ada di Indonesia. Tapi sekilas lah yang semalam itu kita lihat dulu karena kan nggak ditampilkan. Saya sebenarnya semalam menampilkan yang ini. Nah, jadi berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, terutama sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda maupun Jepang maupun sampai dengan kemerdekaan. Jadi secara eh, historis ini merupakan hukum yang lahir pada masa kolonial Belanda ataupun masa penjajahan sampai dengan kita gunakan sekarang. Nah, sebelum Indonesia dijajah, kita sudah mengenal hukum adat dan hukum Islam, kan? Di mana
Indonesia, sebelum negara kita bernama Indonesia, negara kita dulunya adalah disebut dengan Nusantara. Nusantara itu kalau dilihat sejarah adalah sampai dengan Thailand, Singapura, sampai dengan Singapura dan Brunei Darussalam. Nah, termasuklah Papua Nugini. Nah, namun kan hal itu tidak berhasil direbut oleh kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu, ya kan, kerajaan Majapahit maupun Sriwijaya yang paling tua yang ada di Indonesia. Makanya kan kita pernah dengar ada namanya Sumpah Palapa. Nah, bagaimana Gajah Mada ingin menyatukan seluruh Nusantara ini, termasuk Malaysia dan Singapura. Tetapi kan Malaysia dan Singapura diambil oleh Inggris kan gitu. Nah, jadi bentuk wujud inilah bahwa kita sudah mengenal adanya sistem pemerintahan ataupun hukum pada masa itu. Nah, hukum Islam juga bagaimana pada saat itu perdagangan. Islam sudah masuk di Indonesia jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Jadi sudah ada peradaban Islam, hukum Islam jauh sebelum adanya Nabi Muhammad. Untuk di wilayah kita atau Sumatera Utara, buktinya bisa kita lihat di daerah Barus, ya kan? Nah, di sana ada satu makam yang sangat panjang, ya kan, di papan tinggi. Nah, di situ kalau kita lihat di batu nisannya tidak ada eh, syahadat ataupun nama Muhammad, ya kan? Jadi yang ada la ilaha illallah. Nah, Muhammad Rasulullahnya tidak ada. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia sudah masuk hukum Islamnya jauh sebelum adanya tahun Hijriah. Nah, jadi tahun Hijriah belum ada di Indonesia ataupun di Nusantara sudah mengenal hukum Islam. Jadi turunnya di Barus. Nah, situ ada buktinya, kan. Kajian ini sudah diteliti sama Profesor Abdul Somad, kemudian ada ahli hukum di Sumatera Utara, dosen saya Dr. Mahmud Mulyadi, ya kan. Nah, dia juga meneliti mengenai hukum Islam secara individu. Nah, di situ dia dapatkan ternyata sebelum tahun Hijriah Indonesia sudah mengenal hukum Islam, tetapi hukum Islam yang dibawakan pada masa itu belum Islam pada saat ini, masih warisan dari nabi-nabi sebelumnya, kan gitu. Artinya mengenal Tuhan, kan gitu. Nah, kemudian masuknya penjajahan, hukum kita dibagi beberapa bahagian. Inilah yang menjadi pluralisme hukum di Indonesia. Ada di Eropa, hukum pribumi, dan hukum timur asing. Nah, hukum Belanda yaitu ada hukum perdata, hukum pidana. Hukum perdatanya disebut dengan BW, Burgerlijk Wetboek, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan hukum perdata, mohon maaf. Sedangkan hukum pidananya adalah WVK, Wetboek van
Kovenhandel dan Wetboek van Strafrecht atau WPS yang kita kenal sekarang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ada hukum acaranya, ada hukum acara perdatanya, RBG, kemudian ada RV. Nah, itu hukum acara perdata RBG, Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering. Jadi cara baca bahasa asing atau Belanda sama dengan seperti tulisannya. Tidak raglemen gitu dia kan. Atau of the Burg, enggak. Seperti tulisannya Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering. Nah, sedangkan acara pidananya Reglement of the Strafvordering. Nah, ini yang bersumber dari hukum Eropa. Nah, bisa digunakan untuk golongan Belanda atau bukan Belanda, tetapi dari Eropa, Jepang, dan keluarganya sama Belanda, Amerika, Australia. Nah, ini diperuntukkan untuk warga-warga Eropa yang bukan Belanda, Jepang, maupun negara-negara lainnya seperti Amerika, Australia. Nah, ini berlaku ketika berada di Indonesia tunduk kepada aturan ini. Nah, sedangkan bagi pribumi, nah di perdata ada tambahan ya, bisa kita lihat ada hukum adat, kemudian ada BW, ada WVK, ya kan? Nah, ini Kitab Undang-Undang Hukum Dagang nih. Nah, kemudian ada hukum pidana dan ada hukum acaranya untuk Indonesia bukan RBG tetapi IR dan Inland Reglement dan Herzing Inland Reglement. Jadi untuk luar Jawa dan dalam Pulau Jawa. Jadi peruntukannya adalah untuk Indonesia asli dan keturunan lain yang sudah lama menetap di Indonesia. Lama menetap di Indonesia sehingga sudah melebur ke dalam Indonesia asli. Nah, untuk timur asing, hukum yang berlaku untuk Cina dan bukan Cina, Indonesia dan Arab. Kalau Cina hukum perdatanya adalah BW. Bukan Cina, India atau Arab, hukum adat mereka kecuali yang tunduk pada hukum Eropa, kemudian hukum pidana dan hukum acara tidak diatur sehingga mengikuti golongan Eropa terkadang ekonomi pribumi. Nah, ini secara garis besar bagaimana pluralisme hukum di Indonesia. Artinya keanekaragaman hukum di Indonesia. Jadi negara kita tidak memiliki hanya satu hukum, tetapi beberapa macam hukum. Nah, pluralisme berasal dari kata plural dan isme, yang berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham atau disebut dengan keragaman hukum. Nah, jadi ada lebih dari satu hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, pluralisme hukum ataupun pluralisme sistem hukum adalah berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan dalam satu wilayah, khususnya di Indonesia,
yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum. Ada hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Nah, tadi diagram tadi ataupun flowchart tadi yang saya tampilkan telah menunjukkan adanya berbagai macam hukum yang berlaku secara bersamaan dan diperuntukkan kepada golongan-golongan tertentu sesuai dengan etnisnya, bisa kita katakan demikian, ataupun sesuai dengan golongannya. Nah, pluralisme sering disebut sebagai keragaman. Menurut John Griffith, pluralisme adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pada dasarnya, pluralisme melancarkan kritik terhadap apa yang disebut sebagai sentralisme atau sentralisme hukum. Nah, apa itu sentralisme hukum? Yaitu hukum negara yang berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Dengan demikian hanya ada satu hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, yaitu hukum negara. Hukum hanya dapat dibentuk oleh negara, lembaga negara yang ditugaskan secara khusus untuk itu. Meskipun ada kaidah-kaidah hukum lain, sentralisme hukum menempatkan hukum negara berada di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, maupun kebiasaan. Nah, kaidah-kaidah hukum lain tersebut dianggap memiliki daya ikat yang lebih lemah dan harus tunduk pada hukum negara. Hukum negara ini kalau sekarang kita artikan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dibentuk oleh lembaga negara yang ditugaskan secara khusus, yaitu apa? DPR kalau sekarang gitu. Nah, jadi kenapa bermacam hukum ini tadi? Karena tidak semua aturan-aturan secara umum itu bisa di-cover. Makanya ada asas hukum yang mengatakan peraturan yang lahir kemudian dapat menyampaikan peraturan terdahulu, atau peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, bermacam-macamnya hukum ini dimaksudkan adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Ada kalanya hukum ini bisa tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Itu yang disebut dengan Van Savigny. Hukum tertinggal dari perkembangan zaman. Nah, maka untuk memperbarui hukum itu diperlukanlah aturan-aturan yang baru agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat. Nah, dalam memahami pluralisme hukum ini, bermacam-macam hukum ini dapat bisa kita tafsirkan secara konseptual kepada 3 bagian. Yang pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Nah, ini dia. Jadi menggali kebiasaan, ya, ataupun hukum-hukum yang ditaati oleh masyarakat. Nah, bagaimana sistem hukum itu bisa bekerja? Maka
telah sesuai atau tidak dengan keadaan masyarakat tertentu. Yang kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Saya nggak tahu apakah di kampus kita ada belajar sosiologi hukum atau antropologi hukum. Karena itu di situ nanti akan membahas mengenai bagaimana sistem interaksi yang terjadi antara individu dengan individu atau badan hukum dengan badan hukum ataupun sebaliknya. Bagaimana kita menjadi makhluk sosial kan gitu. Sistem kekerabatan. Nah, maksudnya adalah memetakan berbagai hukum yang ada di dalam suatu bidang sosial. Nah, setiap masyarakat pasti memiliki perbedaan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga dari seluruh perbedaan-perbedaan ini dibentuklah di dalam satu peraturan, ya kan, supaya bisa berlaku secara umum bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi untuk memahami pluralisme harus memetakan berbagai hukum dulu. Nah, ini hukumnya bagaimana? Sama, di artinya di kotak-kotak dia sejenisnya. Hukum tentang orang apa saja, nah dipetakan. Hukum tentang benda apa saja, nah disatukan. Jadi untuk nantinya mengumpulkannya menjadi satu aturan yang baku. Yang ketiga, menjelaskan relasi adaptasi dan kompetisi antar sistem hukum. Pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Nah, jadi di dalam hukum itu berbagai macam hukum. Kenapa diperlukannya ada berbagai macam hukum? Karena tidak mungkin satu aturan itu bisa berlaku ataupun menyelesaikan semua masalah. Maka itulah nantinya dipetakan menjadi satu ketentuan hukum yang baru kan gitu. Yang kita sebut nantinya dengan kodifikasi hukum. Nah, kodifikasi hukum ini dipelajari di pengantar ilmu hukum. Kodifikasi hukum dan unifikasi hukum. Nah, maka kan sini juga memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Misalnya dalam uang prestasi, apakah seseorang menggunakan bisa apa tidak menggunakan pasal penipuan atau penggelapan di dalam hukum pidana kan gitu. Nah, kemudian dalam berdagang apakah bisa menggunakan pasal uang prestasi di dalam berdagang. Nah, jadi di situ dipetakan, nah dilihat bagaimana masyarakat ini menggunakan hukum ini. Nah, karena hukum selalu digunakan pada saat terjadinya suatu peristiwa hukum, ya kan? Nah, yang dilakukan oleh seseorang, kan gitu. Nah, jadi peristiwa hukum itu yang menimbulkan hak dan kewajiban, ya kan? Sama dengan subjek hukum. Subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Jadi bisa melakukan perbuatan hukum. Nah, peristiwa hukum nantinya akan menimbulkan dampak kepada seseorang, dampak hukum. Nah,
terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan. Nanti definisi ini mudah-mudahan dijelaskan oleh dosen pengantar ilmu hukumnya, ya kan? Kalaupun tidak, ya apa boleh buat lah, ya kan? Cari sendiri. Assalamualaikum, Bang, izin Bang, lagi ngajar Bang. Nanti terbang ya. Nah, jadi di situ dia bagaimana hukum itu diperlukan. Jadi tidak bisa hanya satu aturan yang mengaturnya. Ibaratkan kalaupun satu kitab, tetapi harus ada turunannya sebagai peraturan pelaksananya gitu dia. Untuk mengcover hukum yang umum tadi. Nah, konsep pluralisme hukum merupakan kondisi manakala terdapat dua atau lebih sistem hukum yang sedang berjalan dan hidup berdampingan pada dimensi sosial yang sama pula. Teori tersebut menegaskan bahwa norma adat atau norma sosial, norma negara atau hukum negara, dan hukum agama ataupun etika dapat dijalankan bersama-sama yang bertujuan secara optimal untuk menjalin interaksi satu sama lain di antara ketiga norma tersebut. Nah, ini berkaitan mengenai seperti yang saya jelaskan kemarin, berbagai macam norma yang ada di Indonesia yang kemudian diikat dengan norma hukum. Ada norma agama, ya kan, hukum agama, norma kesopanan kesusilaan itu termasuk norma adat atau norma sosial, dan norma hukum. Itulah merupakan hukum negara. Kenapa ya dibentuk oleh lembaga negara yang khusus. Nah, jadi keseimbangan ataupun keserasian dalam penerapan hukum ini sangat perlu dalam dimensi sosial, hubungan sosial. Tetapi ketika norma-norma yang lain dilanggar, maka norma hukumlah yang bertugas sebagai pelindung dari norma-norma yang lainnya, kan gitu. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa norma hukum memiliki sanksi yang dapat dirasakan secara langsung. Nah, pluralisme hukum adalah serangan terhadap sentralisme hukum, yakni gagasan bahwa hukum adalah satu-satunya lembaga formal negara. Ada pula anggapan bahwa pluralisme hukum adalah cara untuk mengkritik kekuasaan negara dan bahkan terkadang merayakan perlawanan terhadap hegemoni negara. Maksudnya adalah kekuasaan dari pemerintah ibaratkan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, dulunya kan kita merupakan sentralisme. Kenapa? Semuanya berdasarkan hukum yang dikeluarkan oleh raja. Apa yang diucapkan raja itulah hukum bagi seluruh masyarakatnya. Apa yang diucapkan oleh kepala adat, maka itulah hukum bagi semuanya. Nah, ya, jadi ketika hukum itu ternyata tidak sesuai ataupun merugikan, nah inilah yang menjadi perlawanan, sama ketika masa penjajahan kan gitu. Tadi batasi, ternyata hukum Belanda itu tidak bisa berdaya guna bagi masyarakat kita. Nah, akibatnya terjadilah perlawanan-perlawanan untuk mengkritik kekuasaan negara tersebut.
Nah, ini bisa kita lihat bagaimana skema daripada konsep pluralisme hukum ini. Ada norma agama atau hukum agama, kemudian sebelah ini ada hukum positif atau hukum negara. Nah, ini hukum sosial atau hukum masyarakat ataupun hukum adat. Kan itu. Di tengah-tengahnya lah ada keberagaman hukum ini tadi. Jadi mereka bekerja masing-masing memiliki fungsinya, tetapi mereka berlangsung di dalam sebuah ruang lingkup, ya kan? Nah, jadi sama seperti definisi hukum yang saya sampaikan, ya kan, bahwa hukum adalah sistem, dan bukan hukum sebagai hanya aturan-aturan tertulis, kan gitu ya. Nah, konsep yang segitiga ini dikukuhkan oleh Werner Minsky atas kajian strategi perbedaan dan komparasi antara keberadaan hukum di negara Asia, Afrika dengan hukum di wilayah Eropa. Tatanan hukum di Eropa cenderung bersifat rasionalis logis yang melepaskan fase agama dan moralitas di dalam norma maupun penegakan hukum. Nah, artinya kalau di Eropa norma agama ini dikesampingkan. Kenapa? Hubungan interaksi sosial antar masyarakat itu hanya sifatnya duniawi, tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Maka kenapa terjadi kebebasan untuk berkumpul ataupun bergaul di negara Eropa khususnya dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Nah, jadi misalnya dalam hal perkawinan itu tidak ada ikatan eh, lahirnya rujukannya kepada norma agama. Sepanjang mereka suka, ya sudah gitu deh. Makanya terjadilah perkawinan sesama jenis ataupun perkawinan tanpa ada ikatan. Ataupun berkumpulnya laki-laki atau perempuan dalam satu rumah tanpa ada ikatan. Makanya dia melepaskan fasad agama. Kan gitu. Nah, fakta tersebut berbeda dengan keberadaan hukum dalam lingkaran masyarakat yang pluralistik, seperti halnya di Asia maupun Afrika yang lebih mengutamakan aspek perasaan manusia sebagai pengaruh dari moralitas, agama, dan etika. Nah, beda negara kita bahwa seluruh yang dilakukan dalam kegiatan sosial maupun dalam hukum positif, hukum negara, ada ujungnya, yaitu mengacu kepada moralitas, etika, dan agama. Nah, jadi keberagaman hukum yang ada itu tidak terlepas dari kombinasi antara hukum masyarakat dengan hukum positif yang merujuk kepada etika, moral, dan agama. Nah, makanya hukum khususnya di negara kita, apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat, tetap merujuk kepada aturan hukum ini. Ya kan? Mau hukum apapun. Nah, karena ada
norma-norma yang lain yang kita akuin. Nah, secara etika, secara moral, ya kan, misalnya perkawinan sejenis itu melanggar aturannya gitu, melanggar hukum. Melanggar hukum yang paling utama adalah melanggar hukum agama kan ya. Nah, melanggar hukum agama. Nah, jadi itu dia skema daripada hukum. Jadi kan hukum adalah sistem walaupun sehukum itu memiliki beraneka ragam, tetapi tetap berlangsung pada satu ruang lingkup yang kompleks. Ya kan? Yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana eksistensi pluralisme hukum? Nah, pluralisme hukum umumnya terpinggirkan dan dipandang secara skeptis dalam wacana hukum. Mungkin alasan utama adalah bahwa lebih dari 200 tahun teori hukum barat telah didominasi oleh konsepsi hukum yang cenderung monis atau satu sistem hukum internal yang koheren. Statis, negara memiliki monopoli hukum di dalam wilayahnya dan positifis. Nah, kenapa sentralisme ini sering terjadi di negara-negara monarki? Nah, negara-negara monarki jelas memiliki hukum yang satu, sentralisme. Nah, inilah yang mau diterapkan, dipakai untuk seluruh negara di bawah jajahannya. Ternyata ini kan tidak bisa sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, makanya terjadi tadi ada pergesekan-pergesekan. Nah, ini saudara bisa lihat bagaimana wacana daripada pluralisme dari tahun 70-an ya, sampai dengan abad 20. Nah, awalnya keanekaragaman sistem hukum di masyarakat ditanggapi sebagai gejala evolusi hukum. Pada abad 20, realitas tersebut dilihat sebagai gejala pluralisme hukum yang muncul seiring dengan banyaknya negara yang memerdekakan diri dari penjajahan dan meninggalkan sistem hukum Eropa yang berlaku di negara-negara tersebut. Nah, jadi perlawanan-perlawanan terhadap hukum sentralisme inilah yang menciptakan pluralisme hukum. Apalagi tadi saya katakan di Indonesia sudah ada jauh sebelum Belanda masuk memiliki aturan hukum yang lebih dari satu gitu. Ada hukum adat dan hukum Islam. Nah, pada saat Belanda masuk maka satu hukum yang digunakan. Hukum adat dan hukum Islam itu tersingkirkan ataupun tidak berlaku. Nah, inilah mengakibatkan perlawanan-perlawanan terhadap aturan-aturan hukum yang sentralisme tadi. Nah, seperti ini sentralisme. Kenapa ingin merubah sentralisme tadi? Karena sentralisme itu memiliki pemikiran yang melihat hukum semata sebagai produk negara dan berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Sementara kita berbagai macam daerah memiliki kearifan lokalnya sendiri. Ya kan, jadi tidak akan mungkin hukum sentralisme itu. Nah, sebenarnya kalau sentralisme ini memudahkan dalam
mengatur manusianya. Jadi pukul rata semua, nggak ada yang bisa melanggar aturan hukum yang ada. Itulah mungkin yang mau dibuat oleh masa Orde Lama kan gitu. Sentralisme hukum. Nah, yang kedua, kenapa ada sentralisme hukum? Karena hukum merupakan kaidah normatif yang bisa memaksa, eksklusif, hierarkis, sistematis, dan berlaku seragam. Nah, memang hukum itu ada sifatnya memaksa. Kalau tidak dilakukan, ya ada hukumannya kan gitu. Nah, tetapi bagaimana memaksa itu tidak mengakibatkan terjadinya kerugian bagi orang yang melaksanakannya. Yang ketiga, hukum sentralisme hukum itu bersifat top down sekaligus bottom up, atas untuk ke bawah atau sebaliknya kan gitu. Nah, jadi peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, jadi melalui pandangan pluralisme hukum ini dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beraneka ragam secara bersama-sama mengatur suatu perkara. Dalam kenyataan terdapat sistem-sistem hukum lain di luar hukum negara. Di dalam satu persoalan bisa aneka ragam hukum. Nah, seperti tadi saya ambil contoh ketika seseorang berutang misalnya kan, apakah bisa dikenakan dengan sanksi pidana? Bisa, sepanjang ada memenuhi unsur dari tindak pidana tadi gitu deh. Bagaimana? Ya ketika kita memintanya, nah dia tidak memberikannya sampai kita tegur secara tertulis sampai 3 kali tidak ada. Berarti sudah ada unsur untuk menghapus hutang. Karena salah satu tindak pidana penipuan unsurnya adalah untuk menghapus hutang atau berjanji kan gitu. Jambu ya kan, janji busuk kan gitu deh di PHP. Adalah nantilah minggu depan ya ini ya. Nah, akhirnya tidak ada kan gitu. Nah, melalui pandangan pluralisme hukum dapat diamati bagaimanakah semua sistem hukum tersebut beroperasi bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hukum adat bekerja untuk masyarakat adat, kemudian hukum negara, kemudian ya, nah hukum-hukum yang lainnya. Lihat nih wajah-wajahnya nih udah pada bosan, udah pada suntuk, udah pada ngantuk atau bagaimana ini. Lagi udara dingin ini kan. Nah, apalagi kalau ada yang belum makan. Nah, dapat diamati dalam konteks apa yang memilih konteks apa orang memilih kombinasi aturan hukum tertentu. Dan dalam konteks apa yang memilih aturan dan sistem peradilan yang lain. Jadi hukum harus ditempatkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya. Kan ada manfaat gitu dia. Nah, hukum ini ya manfaatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Hukum ini menyelesaikan masalah ini. Makanya dengan beraneka ragam ini bisa memudahkan dalam menyelesaikan satu persoalan. Pertama, dapat mengakomodir segala hal yang belum diatur oleh hukum negara ataupun hukum dasarnya gitu deh. Jadi sangat mendominasi hukum-hukum lainnya gitu. Jika
Ya, kita ambil contoh yang kemarin juga viral ya kan terkait apa namanya forex kan gitu, trading. Nah, siapa itu yang masuk itu? Karena aturan hukumnya itu ternyata melihat forex tersebut adalah atau trading tersebut adalah judi akhirnya kan gitu dia, jual beli. Nah, jadi bagaimana hukum itu ditempatkan dalam menyelesaikan masalah. Nah, nah, bagaimana munculnya pluralisme hukum di Indonesia? Yang paling utama karena kita memiliki perbedaan suku, bahasa, budaya, dan agama serta ras. Nah, sehingga dengan perpaduan ini sentralisme hukum itu tidak memungkinkan untuk digunakan. Nah, karena Indonesia menganut 3 sistem hukum tadi, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan hukum Barat. Tiga hukum tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain, di mana saling beriringan menggapai tujuan yang sama. Nah, inilah hukum dalam artian sistem ataupun legal system. Saling beriringan menggapai tujuan yang sama. Namun di dalam perjalanannya mereka mengikuti aturan yang terdapat di dalam hukum tersebut. Nah, jadi pluralisme hukum ini sangat penting untuk menciptakan satu kodifikasi hukum yang bisa berlaku secara umum. Memuat segala sesuatu perpaduan daripada 3 sistem hukum kita. Kan itu dia. Jadi dengan dasar itu maka akan menciptakan satu hukum yang bagus. Nah, ini terakhir, perkembangan pluralisme hukum dalam gerakan perubahan hukum muncul melalui advokasi-advokasi terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, pluralisme dipakai untuk membela tanah-tanah masyarakat yang diambil paksa. Nah, hukum adat misalnya salah contohnya ditampilkan sebagai lawan dari hukum negara yang memberi keabsahan perampasan tanah adat. Lagi pula dalam Undang-Undang Pokok Agraria ada peluang melalui aturan yang mengakui keberadaan tanah-tanah adat ataupun ulayat. Nah, inilah menunjukkan adalah satu contoh pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional kita. Di mana Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 mengakui bahwa hukum agraria di Indonesia bersumber dari hukum adat. Nah, itu bisa dilihat di dalam pasal 5-nya. Sumber hukum pokok-pokok agraria kita bersumber dari hukum adat. Nah, jadi konsep pluralisme hukum dipakai untuk mengangkat kembali keberadaan hukum adat dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat dari perampasan yang diabsahkan hukum negara. Nah, gerakan pluralisme ini juga diatur dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar dan TAP MPR tentang tanah adat ataupun hukum adat. Nah, hukum Islam kita adopsi di dalam kompilasi hukum Islam. Dan itu merupakan hukum yang berlaku hanya khusus yang beragama Islam di dalam perkawinan
waris, hibah maupun wasiat. Nah, jadi di konversi dari berbagai macam hukum itu menjadi hukum nasional yang bisa berguna bagi seluruh masyarakat. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Atau saya absen dulu lah, sambil saya absen mana tahu ada pertanyaan. Abrik nggak ada ini ya? Hadir, Pak. Ada abrik. Oh, Hadir, Pak. udah masuk di mata kuliahnya kalau nggak salah apa ya? Lanjutan kemarin itu, bukan? Bukan, Pak. Oh, siapa kemarin tuh yang dia ternyata lanjutan? Dionisius atau siapa? Kurang tahu, Pak. Ya. Apriani Sihotang. Saya, Pak. Oke. Sud Ramadan Ali Sahbana. Saya, Pak. Denny Prima. Pak Saribu. Mana nih? Bang Denny. Jaringan kayaknya. Sambil ditengok ya di daftar yang online. Mana tahu ada namanya. Diki Dewantara. Hadir, Pak. Udah berat kali nampaknya ini. Dionisius Kevin. Saya, Pak. Oke, Fadel Muhammad. Ada tadi. Hadir, Pak. Iya. Farhan Setiawan. Hadir, Pak. Faris Naufal. Ada Faris, ada Fitri Lia Sadila. Hadir, Pak. Friendly Sihotang. Hadir, Pak. Oke. Indah Evita. Hadir, Pak. Kesyanti Manalu. Hadir, Pak. Kevin Felix Sitompul. Hadir, Pak. Lola Novita. Hadir, Pak. Manase Jody. Nggak ada. Rizky Samosir. Iqbal Rifai. Wah, banyak masuk. Hadir. Muhammad Iqbal Rifai, oke. Ada ini Pak Ricky Ricardo. Hadir, Pak. Rizal Mahmuda. Hadir, Pak. Dia tetap muda nih ya kan. Nggak pernah tua dia. Rizka Derviora. Hadir, Pak. Robi Prananta. Hadir, Pak. Satria Hidayat. Hadir, Pak. Syarial Effendi. Hadir, Pak. Semangat saya kan. Luar biasa ini. Vina Afriska Putri Siregar. Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Udah semua. Yang di Zoom ini kan 24 partisipannya, berarti 23 yang hadir. Namun ini 1, 2, banyak nih 3, 4. Nah, siapa lagi yang belum di absen? Manase Jody, ada? Saya tengoklah dulu nih, kasihan juga nantinya akhirnya. Manase.
Kan ada dia mana sejodi. Mana manusia orang ini? Suaranya nggak ada. Mana sejodi. Rizky Samosir. Mana Rizky Samosir? Faris. Ada kan Faris. Ada Faris. Mungkin dia mimpi, Pak. Ada nih si Faris Naufal. Komting yang tahu itu. Nah, orangnya mana ini? Ada dia di daftar ininya, Faris. Masih kerja mungkin, Pak. Oh, bisa jadi. Faris Rizky Samosir. Makanya saya cek dulu. Kalau nggak namanya ya nggak tahu lah ini ya kan. Rizky Samosir berarti nggak ada. Rizky Samosir. Oke, pas. Berarti 1, 2. Oke, berarti pas dia. 22. Kayak di sini 23. Nah, 22 yang hadir. Baik, ada pertanyaan? Jadi semuanya udahlah Pak. Pas aja Izin, lah. Pak. Hah? Pak. Ada? Ada, Pak. Apa itu, Robi? Silakan. Ini jangan protes kawannya ya kan. Kalau saya senang ada yang nanya. Jadi Pak, sebenarnya ini juga ada berhubungan dengan materi kita minggu lalu. Sempat saya mau tanyakan, cuman udah terbatas waktu, Pak. Tapi tadi juga saya lihat ada disinggung mengenai hukum adat. Yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa lahirnya hukum-hukum yang tertulis seperti hukum Undang-Undang Dasar yang tertera dalam Undang-Undang Dasar, jurisprudensi, traktat dan doktrin sebagainya itu kan memang itu adalah batang tubuh yang merupakan salah satu atau memang itu adalah akarnya hukum di Indonesia. Tapi bukan berarti kan Pak dengan lahirnya undang-undang tersebut hukum adat kita tidak lagi dipakai atau digunakan. Nah, jadi saya mau bertanya Pak dan juga di pelajaran yang kali ini Bapak sampaikan ada menyinggung soal pluralisme hukum tadi, salah satunya tadi bagaimana hukum Indonesia itu bukan hanya satu hukum tapi bermacam-macam hukum beraneka ragam. Nah, yang saya tanyakan Pak ini kalau misalnya saya masukkan dalam suatu teori itu memang tidak mungkin hukum adat itu dihilangkan ya Pak. Tapi kalau misalnya kita melihat suatu kasus Pak, misalnya di suatu pengadilan, bagaimana posisi hukum adat itu Pak untuk menyelesaikan suatu kasus yang memang ia erat hubungannya dengan adat. Contoh, saya contohkan ya Pak, saya sebagai orang Batak itu misalnya pada saat pembagian, misalnya gini, saat dalam suatu ada keluarga yang bersuku Batak, itu misalnya memiliki 2 orang anak. Pada saat orang tuanya sakit, itu yang mengurus adalah anak nomor 1. Sementara dalam adat Batak itu untuk warisan itu yang memiliki itu keseluruhan adalah anak yang terakhir. Nah, bagaimana dalam posisinya hukum Indonesia itu dalam menanggapi hukum adat, Pak? Apakah memang bagaimana Pak? Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Nah, jadi hukum adat ya kan itu sama dengan sentralisme hukum. Artinya inilah aturan hukum yang tidak bisa diubah. Ya kan? Nah, sama dengan hukum Islam. Aturan hukum yang tidak bisa diubah. Nah, akan tetapi karena kita tinggal di negara yang plural, berbagai macam aturan, tidak dimungkinkan
Ya kan, aturan-aturan hukum adat itu bisa diberlakukan bagi seluruh daerah. Nah, seperti hukum Batak, apakah mau aturan hukum Batak itu dibawa oleh masyarakat Minang? Nah, pasti nggak akan mau. Kenapa? Minang kepada kerabatan ibunya. Nah, apakah mau masyarakat Aceh menggunakan hukum adat Batak tadi? Nah, bagaimana eh, kedudukan hukum adat di dalam hukum nasional ini sebenarnya nanti dibahas di dalam hukum adat, ya kan? Tetapi secara garis besar eh, saya kasih gambaran adalah, nah posisi hukum adat itu di dalam hukum nasional adalah sebagai hukum yang tidak tertulis ataupun hukum sosial, ya kan, dalam berinteraksi menyelesaikan satu permasalahan secara damai ataupun mediasi. Nah, ketika suatu persoalan itu bisa dilakukan secara musyawarah, maka hukum adat itu bisa hadir dalam penyelesaiannya. Akan tetapi ketika dalam musyawarah tadi, hukum adat tadi tidak bisa menemukan titik, ya kan, ataupun menyelesaikan permasalahan tersebut, maka hukum negaralah yang harus digunakan, hukum positif tadi. Nah, terhadap masalah waris itu kalau dilihat di dalam BW ataupun di dalam kompilasi merupakan ratifikasi dari berbagai macam aturan-aturan yang ada, ya kan? Nah, mengenai pembagian waris, kemudian bagaimana hukum perkawinan itu berlangsung. Nah, jadi dia tidak bisa menjadi sebagai hukum yang utama, tetapi hanya bisa sebagai hukum pendamping sepanjang, ya kan, sepanjang kedua belah pihak menyetujui penerapannya. Tetapi ketika para pihak tidak menyetujui, maka yang berlaku adalah hukum negara tadi. Nah, seperti itu. Nah, hukum adat itu digunakan sebagai hukum sosialnya saja. Nah, jadi apakah bisa dihapus? Tidak. Yang benar-benar digunakan di dalam hukum nasional kita adalah hukum pertanahan, hukum agraria. Karena situ sudah jelas bunyi pasalnya, dasar sumber hukum agraria kita adalah hukum adat. Karena masih mengenal adanya tanah-tanah bekas kerajaan. Nah, itu dia. Jadi dia tidak bisa menjadi hukum yang utama, tetapi hanya sebagai hukum alternatif ketika memang kedua belah pihak menyetujui menyelesaikannya secara musyawarah. Makanya kenapa sila keempat kita adalah musyawarah. Nah, itu merupakan aturan hukum adat kita, bukan hukum nasional. Kalau hukum tertulis tidak ada ya namanya musyawarah. Salah langsung diberikan sanksi gitu deh. Tetapi hukum adat kita ada mengenal musyawarah itu tadi. Nah, disitulah hadirnya hukum adat kita. Apakah memang hilang dia secara apanya? Tidak gitu dia. Nah, tidak. Tetapi ya tidak seluruhnya bisa berlaku secara umum. Karena hukum adat ini hanya berlaku pada golongan-golongan tertentu saja. Nah, makanya tidak bisa diterapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Gitu, Robi, nanti akan lebih dipertegas sama dosen hukum adatnya. Itu nanti bisa dipertanyakan lagi pertanyaan ini, disimpan, dicatat, ya kan, nanti pada saat belajar hukum adat, nah itu akan digali lagi lebih dalam. Nah, semua masyarakat hukum adat nanti akan dibahas itu di dalam hukum adat. Itu dia. Nah, oke.
Gimana Bang Robi, puas? Kalau nggak puas ya mohon maaf karena bukan alat pemuas. Itu secara garis besar yang saya sampaikan, ya kan? Tetapi hukum adat kita apakah hilang, Pak, dari negara kesatuan NKRI ini? Tidak. Hukum adat tetap diberlakukan. Nah, kenapa? Karena memang aturan-aturan di dalam hukum adat itu ya sanksinya kan tidak terlalu besar kan gitu daripada hukum nasional kita. Oke, kalau ada nanti disimak pertanyaannya untuk minggu depan, karena sudah menunjukkan hampir pukul 10, selamat beristirahat. Ya kan, yang belum makan silakan selamat makan, yang lagi bekerja silakan dilanjutkan pekerjaannya. Sampai jumpa minggu depan pada jam dan frekuensi yang sama. Dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Makasih. sama-sama. Malam, Pak. Makasih.